Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Bincang Bisnis dengan Direktur Utama PT Pusri tentunya. Nah pemirsa, tadi Pak Tri sudah berbicara banyak. Ternyata PT Pusri sudah memasok oksigen ini ke Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sekarang sudah concern dengan Provinsi Sumatera Selatan. Tapi itu akan dibilang hoax kalau nggak ada bukti ini Pak. Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Nah itulah pemirsa video bantuan distribusi oksigen yang langsung dilepas sama Direktur Utama PT Pusri Bapak Tri. Itu kemarin ngelepasnya pada saat truk itu ke Jakarta atau ke Bandung nih Pak? Ke Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung langsung dilepas sama Bapak? Ya. Ih luar biasa. Itu berapa ton sih Pak? Itu rata-rata 10 ton Pak, satu tangki 10 kita. ton. 10 ton tapi untuk 2 atau 3 rumah sakit. Oh. Jadi kami udah koordinasi dengan Pak Gubernur di sana, dengan Dinas Kesehatan sana. Rumah sakit mana sih yang membutuhkan mendesak gitu. Karena hitungan jam ya. Karena hitungan jam kami pun dikawal oleh Patwalda di Polda untuk segera masuk ke Jawa Tengah atau Jawa Barat. Jadi kita udah pasti mungkin dari satu tangki, satu ke rumah sakit A, satu ke rumah sakit B. Setelah itu balik lagi ke Palembang. Itu semua anggaran itu ditanggung sama Pusri dong? Iya, semuanya dari Pusri. Jadi kami mau memberikan free, gratis kepada rumah sakit yang membutuhkan. Hanya saja semua ini harus terkoordinasi. Artinya masing-masing rumah sakit harus lapor ke Pak Gubernur. Betul. Karena Pak Gubernur juga akan silaturahmi juga dengan Pak Gubernur Sumatera Selatan dan akan melaporkan. Jadi semua terkoordinir, semua tercatat semua. Dari mana untuk kemana gitu. Ih, luar biasa ya Pak ya, 10 ton. Dan kita tunggu nih Pak ya, kalau ngomongin tentang oksigen ini yang paling membutuhkan itu yang sekarang itu sudah bisa jadi bisnis. Malah banyak isu-isu disalahgunakan. Itu komentar Bapak tuh seperti apa tuh Pak? Ya makanya situasi begini tadi saya sampaikan bahwa oksigen menjadi barang langka. Iya. Ya untuk masyarakat kami juga himbau untuk tidak percaya begitu saja terhadap hoax-hoax yang tidak benar, dan kami sebagai BUMN pasti melaksanakan sesuai dengan prosedur. Iya. Artinya kami pasti oksigen yang untuk kesehatan, bukan oksigen untuk industri. Nah ini kami sampaikan juga bahwa kami ini kan perlu industri ya, pabrik untuk industri. Kami punya bisa modifikasi menjadi kesehatan, oksigen kesehatan. Jadi yang kami distribusikan itu sudah 100% dijamin untuk kesehatan. Jadi sudah pasti. Nah oleh karenanya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kami pastikan bahwa sumbernya dari Pusri. Ya. Kemudian tujuannya kemana? Betul. Dan kami lapor ke jajaran Polda untuk dikawal. Dan kebetulan dari Jawa Barat datang sendiri ke sini, dikawal sampai ke rumah sakit masing-masing. Luar biasa terorganisir. Terorganisir. Jadi kita nggak berani untuk melepas begitu saja. Betul. Oleh karena kita nggak berani kalau seandainya ada informasi
Pusri menyelewengkan, kami yakin tidak. Karena ini bantuan sosial kok ini. Sampai saat ini belum ada masalah yang dihadapi, Pak? Tidak, alhamdulillah. Sudah tiga provinsi yang Nggak ada dikirim? masalah. Hanya masalahnya tadi, permintaannya banyak, suplainya sedikit. Itu persoalan. Ya, permintaan kita kan rata-rata hampir 10-30 ton. Stok kita hanya 3 ton. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada PT Oki Pulp and Paper yang sudah diarahkan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, dan juga Pak Gubernur mengizinkan untuk kita pasok ke daerah lain setelah Sumatera Selatan terpenuhi. Setelah Sumatera Selatan aman? Aman gitu, alhamdulillah aman gitu. Oke, nah tantangan pada saat pengiriman itu, Pak? Ini mungkin hal baru nih untuk mengirim oksigen apalagi ke luar pulau. Nah itu tantangannya gimana, Pak? Ya, yang menjadi persoalan secara nasional, sekarang ini kebutuhan oksigen banyak untuk semua rumah sakit, ya. Karena kebutuhan untuk ventilator, kemudian untuk alat yang untuk di ICU itu kebutuhannya kan 10 kali lipat kebutuhan oksigennya. Betul. Biasanya 10 liter, ini menjadi 60 liter. Jadi kebutuhan Biasa 10 liter menjadi 60 liter. Wow. Ya, itu karena di ICU kan. Jadi itu yang membuat luar biasa kebutuhannya, Mbak. Jadi saya kira untuk hal seperti ini kita tetap fokus memproduksi yang terbaik. Iya. Kemudian kita mendistribusikan yang baik. Hanya saja kendalanya tadi saya sampaikan lebih banyak permintaan daripada suplainya. Satu. Yang kedua, secara nasional kita ini kekurangan isotank. Isotank itu tangki yang untuk transportasi mendistribusikan. Untuk mengirim gitu ya, Betul. Pak? Seperti kami nggak punya sebenarnya tangki. Tapi kami sewa tangki itu. Kemudian kami memodifikasi satu unit tangki yang tadinya digunakan untuk nitrogen, kami modifikasi. Setelah dapat izin dari Disnaker, kami sekarang udah isi untuk oksigen. Alhamdulillah bisa dipakai, Mbak. Jadi kendalanya masalah distribusi oksigen. Tapi untuk teman-teman yang dari Provinsi Lampung, alhamdulillah mereka datang ke sini bawa tabung. Kemudian dari daerah pedalaman dari Sumatera Selatan juga datang ke sini bawa tabung. Sehingga kami di sini siap melayani sampai 500 tabung per hari. Pemirsa PAL TV, untuk bergabung bersama kami atau mungkin langsung bertanya dengan Pak Tri, boleh pemirsa PAL TV langsung telepon di 0711 380022. Saya ulangi di 0711 380022. Saya angkat dulu dengan penelpon yang satu ini. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo, selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak. Dengan siapa dan di mana, Pak? Ya, saya Pak Jaya, Pak, Mbak dari Kecamatan Kalidoni. Ingin menanyakan perihal informasi yang saya dapatkan dari berbagai media mengenai bahwa PT Pusri memang concern membantu menyuplai oksigen ke berbagai daerah ataupun rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Baik. Nah, mohon izin, saya ingin bertanya, Mbak. Kami, Pak, saya Pak Jaya mewakili masyarakat dari Kalidoni ingin bertanya, bagi kami masyarakat awam yang memang membutuhkan oksigen untuk kebutuhan kesehatan, apakah bisa, Pak, mendapatkan suplai oksigen dari Pusri? Apakah memang Pusri fokus kepada rumah sakit yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ataupun yang ada di Indonesia? Mohon jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya dari Kalidoni. Silakan Pak dengan jawabannya. Ya, terima kasih Pak Jaya. Ini salah satu masyarakat yang peduli betul ya dengan situasi yang ada. Intinya sampai dengan saat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa PT Pusri belum bisa melayani secara individu. Karena satu, kapasitas kami masih terbatas. Yang kedua, permintaan dari rumah sakit yang lebih emergensi itu lebih banyak. Jadi untuk sampai saat ini kami belum bisa memenuhi untuk permintaan pribadi. Karena kita lebih memenuhi persyaratan kebutuhan dari rumah sakit yang sangat mendesak dari UGD, dari ICU. Nah, itu yang kami prioritaskan, Mbak. Itu yang menjadi prioritas ya, Pak. Berarti untuk saat ini belum bisa untuk umum. Belum bisa untuk atau individu ya, Pak. Betul. Ya. Nah, tapi bagaimana Pak caranya, prosedurnya apabila ada rumah sakit yang mau meminta atau oksigen ini sendiri, Pak? Sangat mudah ya, Mbak. Jadi biasanya direktur rumah sakit itu sudah koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau provinsi. Kemudian mereka membuat surat resmi kepada kami sebagai dasar untuk kami melayani. Karena kami juga diaudit ya. Karena kami BUMN pasti diaudit meskipun ini CSR. Jadi masing-masing rumah sakit silakan mengajukan ke PT Pusri Palembang. Rumah sakitnya mana, kebutuhannya berapa banyak, apakah itu liquid ya, cair untuk kita isi ke sana atau tabung. Baik. Kebutuhannya. Dan itu semua ditebusi ke Kepala Dinas Sosial Kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga terdaftar semua, Mbak.
Setelah itu baru kami verifikasi dan kami layani. Berarti tidak bisa dong Pak ya, kalau misalnya saya nih dari rumah sakit atau saya ini dari salah satu nakes misalnya nih Kak, Pak, langsung datang ke Pusri ujuk-ujuk bawa tabung oksigen, nggak bisa juga dilayani? Nggak bisa. Karena tadi saya bilang bahwa sekarang ini kan oksigen barang langka, barang yang sedang dipantau oleh pemerintah dan oleh aparat. Oleh karenanya siapapun yang mengajukan pasti ada identitasnya. Dan pasti ada rekomendasi dari dinas kesehatan atau pemerintah setempat. Nggak bisa sembarangan, Mbak. Itu aja syaratnya. Berarti ini juga nih Pak ya untuk meminimalisir orang yang tidak bertanggung jawab juga nih Pak ya. Betul, Pak. Ini luar biasa sekali sih Pak. Tapi apakah ke depannya akan bisa? Ya saya kira harapan kami mudah-mudahan angkanya terus melandai ya, melandai angka COVID ini. Kalaupun angka ini sudah melandai, kemudian masih ada masyarakat yang membutuhkan, sementara rumah sakit yang sudah tidak membutuhkan, saya kira kita siapkan kok itu. Artinya ini kan bagian dari CSR-nya Pusri juga ya. Sehingga kami kalau rumah sakit sudah terpenuhi semua, angka COVID sudah melandai, ada yang membutuhkan, insya Allah kami akan siapkan. Tapi prioritasnya rumah sakit dulu ya. Itu yang menjadi prioritas ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak dari segmen 1, dari segmen 2, Bapak selalu mention tentang CSR dari PT Pusri. Dan tentunya ini program peduli negeri banget nih Pak ya untuk oksigen ini sendiri. Pusri bergerak cepat untuk membantu masyarakat. Nah, program CSR apa sebenarnya yang diberikan oleh Pusri untuk masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan Pak? Ya. Makasih Mbak Asih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa program CSR ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan itu kami lakukan bukan saja pada saat ada pandemi. Sebelum pandemi pun kami lakukan karena itu sebagai bentuk sosial tanggung jawab kepada masyarakat. Kami sudah memberikan sebelum ada pandemi biasanya beasiswa, kemudian sunatan massal, kemudian kebutuhan sembako. Tapi setelah pandemi kami penuhi diantaranya hand sanitizer, kemudian juga kami siapkan juga APD, kemudian juga masker, kami siapkan tambah lagi sembako. Dan bahkan kami sudah memberikan bantuan kurang lebih hampir 6 ambulan di daerah Sumatera Selatan dan juga di wilayah kerja Pusri di Jawa Tengah. 6 ambulan. 6 ambulan. Itu sepanjang 2021. 2020 dan 2021. Wah, 2020 dan 2021 sudah 6 ambulan dan juga sembako untuk masyarakat dan sekitar. 1 unit mobil sampah kemarin di Kecamatan Kalidoni. Luar biasa. Nah, kita bakal tanya lagi apa sih yang sudah diberikan PT Pusri untuk provinsi. Nah, makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Bincang Bisnis bersama Bapak Tri Wahyudi Saleh.